Halo, ketemu lagi dengan Sido Arif. Siang ini saya ada motoran, ndak bahas yang berat-berat, ini bahas yang agak ringan ya. Bahas agak ringan karena tadi malam ada berita mengenai ambulan yang senggolan dengan mobil Mercy. Yang akhirnya viral. Nah, ini mungkin kita ngomong mengenai kewenangan atau apa yang melindungi atau punya kewenangan apa dari ambulan itu. Yang pertama, ini ambulan itu diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Khususnya itu kendaraan yang di jalan raya diberi kewenangan lebih prioritas. Itu sesuai dengan pasal 135. Jadi prioritas boleh menggunakan strobo merah untuk ambulan. Jelas itu tertulis dalam pasal 135. Jadi kalau dia prioritas, dia bisa satu, melanggar lampu merah misalnya, melanggar isyarat-isyarat lalu lintas, sampai akhirnya nanti boleh dia kalau kepepet kontraflow pun boleh. Harusnya ke sana, dia ngelawan arus atau apa itu pun boleh. Karena dia punya kewenangan yakni menggunakan pasal 135. Undang-Undang Lalu Lintas. Kemudian dia ada lagi tertulis jelas itu dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni yang poin 2 adalah ambulan yang sedang membawa pasien atau orang sakit. Itu harus diprioritaskan. Jadi jangan sampai underestimate di jalan, ada ambulan dihalang-halangi, oh siapa tahu ini ambulan yang di belakang ini kosongan. Karena ada beberapa ambulan yang kemarin dipakai untuk ngangkut batu pada saat demo, makanya banyak a priori masyarakat agak cuek. Jangan, kalau memang ada ambulan dia menggunakan strobo, sirine, ya kasih jalan. Memang karena ini adalah demi kemanusiaan. Nah, kalau kita berkaca lagi, itu tadi kewenangannya. Kalau kita lanjut lagi dalam peristiwa hukum tadi malam itu senggolan. Jadi nanti dikasih videonya. Loh, itu kenapa? ya tadi Ini ya? Ini udah. ya sengaja ada di video ini. Kasih videonya. Jadi ada mobil Mercy mau ngambil sebelah kiri, ambulannya juga ngambil. Karena dia infonya bahwa pasien ibu hamil yang mau melahirkan, itu kan antara hidup dan mati ya. Ternyata ada senggolan. Nah, ternyata ada senggolan, berarti itu ada peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas pun nanti akan dibagi lalu lintas berat, sedang, ringan, kan gitu. Ada kecelakaan lalu lintas. Kalau ada kecelakaan lalu lintas, berarti si sopir ini yang akan bertanggung jawab hukum. Karena ada laporan dari pemilik sedan Mercy dan ada laporan juga dari ambulan. Ambulan tadi kewenangannya seperti itu. Mercy-nya kewenangan tidak ada. Melaporkan itu boleh-boleh. Negara memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui upaya hukum, yakni misalnya dengan menggunakan jalur upaya hukum laporan polisi, boleh. Nah,
Akan tetapi nanti dari pihak kepolisian pun akan menyaring nanti yang akan menggunakan kewenangan mana, ada filternya apa, ini itu ranah dalam proses penyelidikan kepolisian atau nanti ranah dalam proses penyidikan sampai nanti ada sidang. Boleh menggunakan dalil-dalilnya, apalagi itu di ambulannya ada dashcam ya, ada kamera tanda kutip kayak CCTV. Karena si mobil Mercy itu juga membuat laporan polisi dan ada kemungkinan lecet ringan. Kalau lecet berat apa rusak berat kan sampai jempalik atau apa kayak luka ringan, itu harusnya bisa damai lah. Bisa damai karena ini negara hukum, tidak perlu ada arogan-aroganan. Nah, kalau balik lagi poinnya ada peristiwa kecelakaan lalu lintas, berarti ada peristiwa hukum, nah, sopir nanti akan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan atau sesuai dengan sanksinya. Cuman saya pesan harusnya pakai mobil Mercy, kita juga harus mungkin strata juga sudah tinggi ekonomi, menurut saya ada baiknya hormatilah, memberikan contoh yang baik. Tidak perlu jalur-jalur hukum dan lain-lain untuk menunjukkan arogansinya, menunjukkan powernya, mungkin dia kenal dengan pejabat siapa. Tidak perlu. Sopir ambulan itu salah satu orang yang dimuliakan menurut saya, karena sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran membantu orang. Saya pun harusnya malu kalau di jalan seperti itu. Kenapa? Mungkin secara ekonomi saya atau si sopir Mercy-nya lebih tinggi secara ekonomi, tapi belum tentu dari sisi yang lain. Sisi lain itu apa? Dari sisi kemanusiaan dan lain-lain mungkin lebih baik yang supir ambulan. Dan ini pesennya, ini negara Indonesia, kalau ada mufakat bisa dimusyawarahkan, silahkan diselesaikan dengan cara mediasi. Tidak perlu arogan-aroganan, menang-menangan di jalan, menunjukkan powernya, tidak perlu. Ini apalagi ada misi kemanusiaan, ada ibu yang mau melahirkan, ya tidak perlu panjang kali lebar lah, diselesaikan, dimediasikan. Kalau memang sampai di titik tertentu, silahkan nanti sopir ambulan menggunakan jasa misalnya LBH atau kawan pengacara yang ada di daerah itu. Kalau tidak salah Tangerang ya, banyak nanti kawan-kawan pengacara yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini. Jadi mungkin video singkat, video ringan, tidak berat-berat tentang ambulan tersebut. Kalau mau ada pertanyaan yang lain boleh, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kalau saya luang, saya akan bahas bikin video singkat seperti ini. Selain ini mengisi uang tidak motoran kan gitu, boleh. Jadi gitu ya kawan. Bagi yang belum pencet tombol merahnya silahkan dipencet. Bagi yang sudah, terima kasih. Jangan lupa like dan komen, share. Saya seneng mau share boleh atau enggak. Oke, gitu ya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Sidu.